Hi guys, how are you doing today? I hope that you're doing great. Welcome to Online Presentation Club. Today is the day that we're going to talk about what next after you have a good view of yourself, how you're going to love yourself. Did you find the identity? Udah ketemu belum identitasnya apa? Kalau udah ketemu, ya bisa langsung aja share gitu ya, apa aja yang kira-kira mau di-share. Alright. Silahkan komen atau silahkan apa ya, memberikan komentar ya tentu aja. Dan seperti biasa, hari ini oh iya, saya mau minta maaf dulu karena minggu lalu, karena satu dan lain hal, saya tidak dapat hadir di Online Presentation Club. Dan karena hal tersebut maka eh, ya udah saya lewat gitu aja gitu ya, tidak saya record gitu karena memang ya udah lewat aja. Dan hari ini kita akan lanjut gitu ya. Em, di bulan Juni ini, aduh, I feel so terrible karena apa ya, skip satu hari tuh kayak gimana gitu rasanya. But anyway, ya udah, itu udah berlalu karena minggu lalu juga ada beberapa eh, emergency, ada beberapa hal yang penting yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ya, well, anyway. Oke, hari ini enam tanggal 26 Juni kita akan lanjut. Bagaimana cara kita fokus untuk memperhatikan orang lain gitu ya, atau fokus untuk memberikan apa ya, atensi kepada orang lain gitu. Kenapa kenapa saya angkat tema ini gitu, memberikan atensi kepada orang lain? Karena ketika kita nyaman dengan diri kita, kita tahu identitas kita tahu bagaimana caranya kita merefleksikan diri kita sendiri, maka kita juga akan dengan mudah memberikan atensi kepada orang lain. Nah, ini diperlukan di dalam presentation karena apa? Karena kita udah selesai dengan permasalahan-permasalahan kita. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kita itu yang uh, harusnya teman-teman bisa ikuti ya nanti di kelas saya di offline gitu ya, karena ada beberapa prosesnya gitu. Tapi secara general aja yang saya mau share adalah kalau teman-teman bawa ketakutan, teman-teman ketakutan ya, bukan gugup. Kalau gugup, nervous, gugup, nggak nyaman, it's normal, totally normal gitu ya. Ketakutan bukan takut dinilai ya, takut dinilai pun normal, tapi ketakutan yang berlebihan yang saya maksudkan, overthinking, it's dangerous. It will ruin your concentration. It will ruin everything. Terlebih lagi kalau ada satu kata yang namanya takut salah. Wow, itu sangat-sangat membahayakan. Karena ketakutan itu tidak beralasan. Ketakutan yang pernyataan ketakutan takut salah itu, atau takut takut salah, atau takut dibilang jelek, atau pokoknya ada kata takut itu ya, atau takut berada di depan umum deh gitu ya, atau berbicara atau apapun gitu ya, itu ada kaitannya dengan kepenuhan diri sendiri dalam tanda petik. Artinya gini, kalau kita udah nyaman dengan diri kita sendiri, kita bisa terima keadaan kita, good, bad, nggak good, maksudnya nggak good juga nggak bad, nanti di tengah-tengah gitu ya. Maka kita pun juga akan bisa dengan mudah menerima orang lain. Karena ketika kita presentasi, gitu, waktu yang kita ambil, kita bukan waktu yang kita lakukan untuk presentasi itu sebenarnya sedang mengambil waktu audiens kita. So don't waste your time. Don't waste your time of ada di dalam ketakutan gitu. Jangan jangan buang-buang waktu berada dalam ketakutan apapun itu bentuknya. Takut salah, takut takut ini, takut itu gitu ya. Takut dinilai orang gitu ya. Ya, itu normal sih sebenarnya. Tapi ketakutan yang berlebihan, maksud saya itu overthinking, itu tuh harus diselesaikan. Jadi ketika Anda selesai dengan orang lain, maka fokus dari presentasi Anda adalah orang lain.
Jadi Anda tidak perlu memikirkan terlebih dalam lagi gitu ya tentang what ifs gitu. What if cukup hanya di televisi seri Marvel aja gitu. What if. Tapi what if ya yang ada di kita gitu ya, yang ada di konteks dalam konteks presentasi, what if-nya itu seringkali jadi bumerang buat kita gitu. Di dalam persiapan saya, ini berkaitan dengan pengalaman saya gitu ya. Di dalam persiapan saya selalu memunculkan what if. What if this, what if that, this, what if that. Oleh karena itu di dalam setiap kerjaan yang saya lakukan, I always check, double check, check, double check. Waktu itu saya berpikir bahwa saya sedang mengejar kesempurnaan. I'm trying to be perfect. But actually, saya takut salah. Jadi saya berlebihan. Pernah satu kali saya harus berangkat ke Sarawako. Ada satu project dari perusahaan saya tempat saya bekerja dulu, beberapa tahun yang lalu. Ketika saya lihat kami sudah sampaikan kami butuh ridersnya ini. You know what happened? Kamu tahu apa yang terjadi gitu ya? Saya minta riders satu laptop dedicated, lalu screen dan segala macam. Jadi laptop yang dapat digunakan untuk play the the slides gitu. You know what happened? Saya bawa dua laptop ke sana. Bayang nggak? Laptop saya pribadi dan laptop perusahaan. Such a waste gitu. Kalau saya flashback tuh kayak such a waste. Kan nggak dipakai juga. Karena ya pakai komputernya mereka gitu. Karena apa? Karena kan kita nggak bisa bawa konektor dan segala macam ya. Jadi waktu itu memang masih VGA gitu ya. Dan kabel VGA-nya kan kita nggak bawa yang standar pelatihan. Waktu saya bekerja di sebuah training facilitation atau training consultant. Jadi sudah satu set tuh kabel VGA 10 meter. Aduh itu ridersnya yang lengkap. Jadi karena traveling ke Sarawako pakai propeller, I still bring my laptop, my own laptop. Such a waste. Saya juga nggak bisa ngapa. Saya juga tidak melakukan apa-apa di sana dengan laptop saya. Tapi saya mikir gini, just in case, which is not happening. Nah, sekali. Saya belajar banyak dari situ. You know what? Bahkan sampai sekarang pun kalau misalnya saya harus bawa training dan sebagainya, saya selalu sekarang sedang belajar untuk membawa secukupnya. Karena kadang saya suka bawa buku ya, in case di Transjakarta bisa baca buku. Nggak juga tuh gitu. Saya malah denger podcast. Yang saya lakukan adalah akhirnya saya bawa earphone kemana-mana. Nah, so try to relax, gitu ya. Try to kontemplasi terhadap diri sendiri. Kalau udah pede, udah tahu, udah bisa menghargai diri sendiri, udah mengetahui identitas kita, udah bisa belajar mengetahui identitas kita dan belajar menerima diri kita apa adanya. Maka selanjutnya adalah ya you have to get rid of that excess baggage, overthinking, apa namanya worry, bukan worry ya, being fear of making mistakes gitu ya. Itu harus selesai. Kalau nggak teman-teman tidak akan bisa lanjut. Terus nih, teman-teman akan stuck di situ aja. Karena your presentation is your show time. Ketika Anda keluar rumah, berinteraksi dengan banyak orang, that is your show time. Gak bisa lagi sembarangan gitu. In a presentation, gitu ya, when you talk to people, that is your moment, that is your show time. Ini saya ambil dari buku Showtime, karangan teman saya, Ricky, please get it, ya, di toko buku Gramedia. Ricky bersama dengan salah satu mentor saya juga dulu, namanya Mas Didit, Mas Didit Mudita. Mereka berdua berkolaborasi bikin bukunya keren banget, silakan dibaca. Ya, buku bagus selalu selalu layak untuk dapat endorsement. So that's good book. Dan di dalam Showtime itu apapun yang teman-teman sampaikan, gitu ya, itu nggak bisa kembali loh. Artinya semua kata-kata yang keluar itu kalau nggak direncanakan, ya udah gitu aja, udah gitu lewat gitu. Dan kalau teman-teman ada excess baggage, masih belum nyaman dengan diri sendiri, masih overthinking, masih banyak
hal-hal yang perlu teman-teman selesaikan dalam hidup teman-teman gitu ya. Selesaiin deh gitu. Takut salah itu adalah ketika teman-teman dulu pernah dihakimi dalam tanda petik atau dijudge atau merasa rendah diri karena ada sesuatu tekanan gitu ya. Secara nggak langsung masuk ke dalam bawah sadar. Ini menurut perspektif saya ya. Karena I deal with this actually. Saya takut salah karena dulu saya nggak pernah dibilang, saya nggak pernah benar dalam tanda petik di hadapan ibu saya. Ada aja salahnya. Walaupun saya udah berusaha mengikuti semua, pasti ada aja salahnya. Dan itu membentuk saya untuk nggak berani mengambil keputusan besar. Ada beberapa keputusan besar yang saya lewatkan karena saya nggak berani ambil. Saya sesali. Tapi saya pada saat yang bersamaan saya bersyukur. Kalau nggak saya nggak ada di sini. Dan semua keputusan-keputusan saya itu membuahkan hasil yang kadang bagus, kadang enggak. Tapi I'm glad that I took it sekarang. Dan kalau nanti kita look back gitu ya, kalau kita udah selesai dengan permasalahan kita itu, maka kita akan jauh lebih baik dalam mempresentasikan diri kita. Jauh lebih baik dengan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Gak gerasa gerusuk, tapi lebih fokus. Ada nggak gerasa gerusunya? Pasti ada dong. Ya pasti ada. Pasti ada. Saya pun juga mengalami itu. Tapi itu cuma sementara aja kok. Karena harus mengalami sesuatu yang baru aja. Jadi kesannya gerasa gerusu. Tapi memang akhirnya saya melihat bahwa dari situ saya belajar sesuatu dan saya belajar untuk menjadi orang yang bertumbuh gitu. Ketika saya overthinking, saya analisa kenapa ya. Oh, karena dulu saya punya pengalaman yang gak enak dengan orang tua saya. Bagaimana dengan teman-teman? Kalau teman-teman orang tuanya fine-fine aja, nggak ada masalah, it's fine. Tapi kalau memang teman-teman ada problem dengan mereka atau ada problem dengan orang terdekat, siapapun itu gitu ya, mungkin nggak ada problem dengan orang tua, tapi dengan pasangan misalnya, bisa jadi kan, beresin deh buru-buru, biar nggak ada beban lagi, biar nggak overthinking, biar nggak takut salah. Saya akan bisa bahas ini lebih dalam, tapi dalam video ini nggak terlalu saya nggak bisa terlalu dalam, nggak bisa terlalu banyak karena ada tentu saja ada beberapa proses yang harus dilewati gitu ya. Jadi hopefully dalam waktu dekat saya bisa membuat kelas offline gitu ya, sehingga teman-teman bisa join, bisa berinteraksi, bisa membangun sebuah komunitas yang sehat kembali. Saya rasa itu aja. Last but not least, jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah teman-teman, dalam presentasi itu fokusnya bukan di teman-teman, tetapi fokusnya adalah di orang lain. Ketika teman-teman selesai dengan diri teman-teman, when you're finished with yourself, then you can focus on the presentation of how to deliver your best presentation. Karena memberikan presentasi terbaik sama dengan memberikan reward kepada audiens Anda yang Anda ambil waktu. Ketika teman-teman mempersiapkan dengan baik, ke overthinking, mempersiapkannya dengan sangat detail, maka teman-teman sedang memberikan penghargaan kepada orang yang mengatakan Anda, memberikan nilai kepada mereka. And that is amazing. That's amazing. Kalau teman-teman udah selesai dengan diri teman-teman, if you're finished with yourself, then the next step is you have to build a pattern of preparation. Pola mempersiapkan presentasi. And we're going to talk about that next month in July. So kita bahas sama-sama ya, oke? Nah, saya rencananya rekaman-rekaman di Presentation Club ini akan saya upload ke Spotify. Dengar-dengar Spotify udah bisa ada video sekarang. Kita lagi mau coba
Mungkin next week ya, awal bulan Juli kita coba gitu ya. So don't forget to follow Rupswa di Spotify. Ya, bisa komen, bisa nanya-nanya, bisa akses ke @ruben_nuranata N-nya 1 dan MC_Ruben_Nuranata N-nya 2. Dan bisa berinteraksi, ngobrol, let's build a good, vibrant community. Ya, vibe yang bagus, vibe yang positif. Oke, thank you very much for listening. Thank you very much for interacting with me. I hope to see you very soon. Offline tentunya tatap muka akan jauh lebih menyenangkan. So, maybe see you next time. Bye bye, everybody.